Sobat Mari Sapa, jumpa lagi dengan saya Tiara Anastasia sudah dalam program Mari Sapa Berhan. Kali ini kita akan mendengarkan ceramah dengan judul keyakinan yang akan dibawakan oleh Muhammad Ikran Jakaliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiy ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas kita di pagi hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang di luar sana yang sudah tidak dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga orang yang di luar sana yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sakit, hadirin, atau kurang sehat. Tetapi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas kita di pagi hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kejayaan, kesuksesan itu hanya Allah tanamkan dalam amal agama yang sempurna, seperti yang dibawakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat pada saat ini belum mampu mengamalkan agama secara sempurna karena lemahnya iman. Tetapi para sahabat radhiyallahu anhum telah mampu mengamalkan agama secara sempurna karena mereka memiliki 6 sifat yang mulia. 6 sifat tersebut adalah: pertama, yakin terhadap kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, salat khusyuk wal qudu. Yang ketiga, ilmu ma'adzikir. Yang keempat, ikramul muslimin. Yang kelima, tasyahhunun niyat. Yang keenam, dakwah tabligh hurus fisabilillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang artinya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tujuannya adalah mengeluarkan keyakinan terhadap makhluk dan memasukkan keyakinan kita Allah terhadap, dan memasukkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang di luar sana yang sudah hilang keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hilang keyakinan karena banyak orang yang di luar sana selalu meyakini bahwa dengan harta, jabatan, tahta yang mampu membahagiakan seseorang. Banyak orang yang meyakini bahwa dengan uang kita bisa bahagia. Tetapi pendapat seperti ini salah di mata Allah, hadirin. Ketahuilah, yang membahagiakan seseorang itu hanyalah Allah. Bukan uang, jabatan, tahta itu bukan uang yang mampu membahagiakan seseorang. Karena sesungguhnya Allah yang mampu membahagiakan seseorang, bukan makhluk. Apapun itu bukan makhluk, tetapi Allah yang mampu membahagiakan seseorang. Ini sekarang kita selalu meyakini dengan jabatan kita bisa bahagia, dengan harta kita bisa bahagia. Ini pendapat yang salah. Banyak orang yang di luar sana selalu berpikir, dengan makan kita bisa kenyang, dengan minum kita bisa menghilangkan dahaga atau haus. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang mengenyangkan kita. Kalau misalnya kita makan, tetapi Allah tidak mengenyangkan kita, apakah kita bisa kenyang, hadirin? Tentu tidak, hadirin. Karena yang mampu mengenyangkan kita ini hanyalah Allah. Yang mampu menghilangkan dahaga atau haus ini hanyalah Allah. Apapun itu, makhluk tidak bisa membahagiakan seseorang atau menghilangkan lapar seseorang. Karena sesungguhnya Allah yang mampu merubah semua itu, bukan makhluk. Karena
makhluk sekarang ini ketika mendengar azan selalu berkata, azan lagi, azan lagi. Karena semua ini padahal yang mereka dapatkan ini hanyalah titipan. Yang mereka dapatkan ini hanyalah titipan dari Allah. Yang memberikan mereka jabatan, harta, tahta ini bukan makhluk, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan semua ini. Makhluk sekarang selalu berharap kepada seseorang. Rasa-rasanya Allah ingin berkata kepada seseorang itu, jika kalian berharap kepada selain aku, maka aku akan berikan rasa sakit dari berharap itu. Hadirin, bayangkan ketika Allah sudah berkata seperti itu, apakah kita masih mau berharap kepada seseorang? Jangan hadirin. Karena sesungguhnya Allah yang mampu, yang memberikan semua ini, bukan makhluk hadirin. Allah saja mampu membahagiakan kita. Apapun masalah itu, ketika kita berdoa, sholat, itu Allah akan turun tangan hadirin. Ketika kita mengangkat tangan kita berdoa, ya Allah, selesaikan masalah kita, Allah mampu menyelesaikan masalah itu. Dengan kita mengangkat tangan, ketika kita mengangkat tangan meminta sesuatu, Allah akan turun tangan. Ketika Allah turun tangan, semua masalah apapun itu, masalah sebesar apapun itu, mau masalah yang lebih besar, itu Allah akan selesaikan. Ketika kalau kita berharap kepada manusia, ya Allah, ya Tuhan, bantu kamari saya, bantu. Tidak bisa. Karena yang mampu menyelesaikan masalah, yang mampu membahagiakan itu hanyalah Allah, bukan makhluk. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dakhalal jannah." Yang artinya, barang siapa yang mati sedangkan ia meyakini bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasul, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, sudah tentu dia masuk surga. Sedangkan ia meyakini, dari sabda tersebut sudah dipastikan, barang siapa yang mati sedangkan ia meyakini tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, sudah tentu dia masuk surga. Nabi saja sudah menjamin hadirin. Sudah tentu kalau Nabi sudah menjamin seperti itu, sudah tentu kita akan masuk surga. Kalau kita memasukkan keyakinan kita terhadap Allah di dalam hati dan mengeluarkan keyakinan kita terhadap makhluk, pasti kita akan masuk surga hadirin, dengan meyakini itu. Tetapi jangan kita mengambil kesimpulan tentang dengan meyakini bahwa meyakini la ilaha illallah ini bisa masuk surga tanpa sholat, tanpa sabar, ini tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa meyakini kalimat la ilaha illallah ini dengan meyakini kita tanpa sholat, tanpa puasa, tanpa zakat, kita masuk surga dengan meyakini ini. Ini pendapat yang salah hadir. Jadi kita harus meyakini, selain meyakini kita harus menjaga sholat kita. Sholat apapun itu, sholat zuhur, asar, lohor, asar, maghrib, isya, subuh, kita harus jaga hadir. Karena dengan menjaga sholat ini, insya Allah apapun masalah kita, Allah akan selesaikan. Demikian hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.